langit puas dan biru, lepas rinduku melayang-layang. Hidungkan tembang cintamu, meliburlah hatiku. Biar ku tentram selalu bila hasratku datang menggoda. Oh iya, iya, oh iya, tembang asmara. Oh iya, iya, oh Liburlah ragu. oh iya, iya, oh inilah tembang hidupku. Oh iya, iya, oh hidup cintaku. Oh iya, iya, oh iya, iya, oh iya, Tuh, lihat tuh, Pak Gendon gayanya. Semenjak ada Juminten, tiap hari kerjanya nongkrong di situ aja. Padahal biasanya di mana ada Den Jarwo, di situ ada Pak Gendon. Semenjak ada Juminten itu, Den Jarwo tuh dicuekin. Istrinya aja tadi udah nelfonin 3 kali dari Jogja. Iya? Saya panggilin, dia nggak mau terima teleponnya. Dia bilang gini, bilangin sama istri saya lagi ada urusan di gedung MPR DPR. Gitu. Lagunya perak. Dari nanti kalau istrinya Pak Gendon telepon, kasih saya. Biar saya yang ngomong. Ya. Sekarang saya mau urus dia. Oh, jadi Pak Ade ini namanya Gendon Sutrisno toh? Bukan. Frankie Gendon Sutrisno. Frankie Gendon Sutrisno. Tapi nggak boleh pakai Pak D. Oh, iya deh Mas Frankie. Ingat yang di kampung, no. Sirik amat lu. Kamu kalau nggak laku aja. Awas lu ya. Awas apaan? Oh, ntar lo. Ntar apaan? Runyam lo. Runyem. Maksudnya inget apa sih sama yang di kampung? Oh, ingat kebun saya. Waktunya panen, Ceng. Oh, itu toh Mas Frankie. Nih minumannya, Pak. Ya ampun, Cemplok. Ibumu bawa minuman, sekarang kamu juga bawa minuman. Ini minuman yang dibawa ibumu ini aja belum tentu saya habis. Sekarang kamu tambahin segitu gedenya. Ibu sih nggak jelas. Sebetulnya pembantu di rumah ini saya Pak Ibu. Kalau saya ya saya, kalau ibu ya ibu. Jadi nggak terjadi kesimpang siuran seperti ini. Masa minuman double kayak gini ini? Namanya Bapak Gentong. Cemplok, kamu nggak usah ngomong. Sekarang minuman ini kamu ambil, kamu bawa masuk cepet. Wes kono go mlebu. Berarti ini belum jelas loh Bu. Pembantunya saya Pak Ibu. Pak, dipertegas ya Pak ya. Loh, Pak, piye to kuwi? Ya bener juga omongannya Cemplok. Mbok sekali-kali kamu jadi pembantunya. Seluruh karyawan dan karyawati di penginapan ini dilarang merokok. Tapi kan saya bukan karyawan. Saya ini kan tamu. Tapi saya juga belum selesai ngomongnya. Pak Jarwo juga bilang bahwa seluruh tamu di penginapan ini juga dilarang merokok. Karena itu mengganggu kesehatan. Dan kasihan dong yang nggak merokok. Karena yang nggak merokok bisa menjadi perokok pasif. Perokok pasif itu apa? Perokok pasif itu musuhnya perokok aktif. Oh, gitu aja nggak tahu. Jambang boleh dipanjangin. Tapi cara berpikirnya pendek. Alah, kamu jangan ngomong-ngomong pendek, Cemplok. Bibir saya juga panjang. Oh, itu sih kelainan. Kalau begitu saya mau merokok di luar. Boleh kan saya minta api kompornya? Tidak boleh. Ini kompor khusus untuk memasak. Tidak boleh buat nyalakan rokok. Kalau mau nyalakan rokok, di luar. Cemplok, minta api aja kok susah banget sih. Disiplin itu harus dimulai dari lingkungannya sendiri. Ini lingkungan saya, Bung. Kalau mau minta air, ambil itu. Ada apa rame-rame di dapur nih? Terwajib. Coba kamu bayangkan. Saya ini kan mau merokok. Tapi nggak punya korek, saya minta api kompornya Cemplok. Masa gitu aja nggak boleh? Alasannya katanya kompornya khusus cuma buat masak. Oh, ini kan wilayah saya. Saya yang punya aturan. Emang nih Cemplok belagu. Baru dikasih kepercayaan di dapur aja udah mau ngasih dapur. Bener, Pras kamar mau merokok? Iya. Sekarang mana rokoknya? Ini.
Tak cari dapet di luar ya. Wah, kebetulan. Terima kasih Darmaji. Kamu memang baik hati. Kok bau bawang? Alah, ini deket kamu. Tukang jamu yang sering kemari, si Juminten. Iya, biang lala Juminten. Ya. Ya wae si Darmaji mah. Coba, Gendon kok digosipkan ada main dengan si Juminten. Hah, gengsi dong. Kalau saya digosipkan dengan artis, nggak apa-apa. Ya, masih bisa dihargai lah. Iya. Terus menurut Mang Ucup dan Mas Bram, bagaimana ini? Darmaji saya cegah di sini, apa saya cari lagi? Bapak Gendon, langsung cari aja, cari udah. Iya. Mendingan dicari wae. Nanti Ya. kelamaan munculnya. Nanti persoalannya keburu dingin lagi. Iya, iya. Tadi kok lama banget sih? Kamu kok lama banget sih? Jantung Laras udah mau copot nih. Tenang saja, aku janji sama bapak kau kan jam 10. Sekarang baru jam setengah 10. Belum telat aku. Tapi bapak tuh udah nungguin di teras samping. Udah sana cepet. Oh iya, Bapak tuh gak suka nunggu. iya, sekarang ketemuin ya. Rifadi, Hah? kamu udah siap kan? Sejak berangkat dari rumah, aku sudah selalu siap Laras. Ya udah sana cepet. Bapak udah nungguin. Rifadi, nanti kamu mau ngomong apa sama bapak? Nanti aku akan bilang sama bapak kau. Aduh, malah cerita. Udah gak usah cerita. Itu bapak udah nungguin. Udah sana. Tadi kan kau yang tanya. Aduh. Rifadi, kamu Ya. jangan panik ya. Tenang ya, tenang. Sekarang kau yang panik, bukan aku yang panik. Tenang ya. Aduh, berasa. Sopan ini. Selamat pagi Pak Jarwo. Oh, harus cium tangan ya? Iya. Hah? Tompret, Om Darmaji. Aku pikir tadi Pak Jarwo. Om Darmaji, lihat Pak Jarwo nggak? Tadi ada di sini. Nah, terus kemana sekarang? Cari aja sendiri. Emang Pak Jarwo biaran saya. Lagunya, baca koran kayak ngerti saja. Yang penting situ kan udah nyium tangan saya. Cium tangan. Najis. Penyesalan seumur hidup aku. Si Kribo tadi. Rokok enaknya. Kenapa? Sebut rokok. Mampus kau, syukurin. Mau ketemu Om Pran Komar repot ya. Seperti mau ketemu sama pejabat wae. Iya sih, tapi nggak apa-apa lah Kumaha. Feeling beta, ini proyek besar. Udah sabar aja, ya. Bung Bram, Mang Ucup, kompak juga. Si rambut banyak. Ada apa? Lihat Pak Jarwo nggak? Ada di mana? Kalau Bapak Jarwo ada di mana, beta kurang tahu, Kribo. Tapi yang jelas, tadi beta lihat Bapak Jarwo lewat sini nih. Iya, mundar mandir Terus sama kesana. Jarwo. Ke arah mana? Ya, ke sana. Sini. Bah, ini bagaimana sih? Dua orang sama-sama melihat, tapi arahnya berbeda. Gimana sih? Mana ini? Kesana. Tadi yang terakhir Bapak Jarwo puter-puter, jadi kita nggak tahu. Iya, tidak Puter-puter. jelas yang terakhir. Jadi aku harus kayak mana ini? Ya dicari aja lah, Kribo, dicari aja. Om Pran Komar. Bung Pras Komar. Kumaha, bagaimana? Katanya mau ngasih kerjaan. Iya, Oh, katong gua iya, tunggu iya. paling lama Bung Frans Komar. Kerjanya apa? Sudah pasti. Tunggu saja. Pekerjaan untuk Anda dari sudah pasti. Tunggu saja. Lihat Pak Jarwo nggak? Darmaji. Aku dulu Om. Om Frans Komar, lihat Pak Jarwo nggak? Saya tadi lihat Pak Jarwo di ruang depan, ruang tamu. Oh, di ruang tamu. Iya. Depan. Ya. Iya. Sebentar. Giliran saya. Lihat Sudarmaji enggak? Barusan aku lihat di teras samping. Di teras samping. Ya. Oke. Terima kasih. Sudah. Pak Komar. Sebentar dong. Nanti dulu atuh, belum Iya. selesai kita. Apalagi sih? Kerjaannya apa? Iya, kerjanya apa? Iya. Menguntungkan tidak? Loh, kalau tidak menguntungkan saya nggak kasih Bung Bram sama Mang Ucup. Tunggu aja, pasti menguntungkan. Iya. Om, Tolong ya. di ruang tamu depan kan? Iya. Ya, kamu lewat sini Lewat aja. sini bisa kan? Lurus belok kiri. Ya sudah. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih Mang Ucup. Iya. Bung Bram. Darmaji di teras samping. Ya. Iya. Udah, Bung Frans Komar. Nanti dulu atuh. Iya, apalagi sih? Saya mau cari Darmaji dulu. Iya. Karena Darmaji sudah membawa rokok saya. Satu slop. Satu dus bagi tuh. Satu dus, Bung Frans Komar. Sekarang bisnisnya itu rokok. Bisnis rokok. Satu truk itu. Yang banyak-banyakan ya? Sebatang rokok saya sudah dibawa sama Darmaji. Ini bukan soal rokoknya, tapi soal harga diri saya. Tunggu dulu, ya. Saya mau cari Darmaji. Satu batang rokok. Iya. Ya, biang lala. Bener kata cempluk. Sosial tinggi apa begini? Untuk keburu ketemu saya. Kalau enggak,
Rokok saya habis sama kamu, tahu enggak? Oh. Tadi kan ceritanya begini. Saya kan Bentar dulu. nyalain aja. Begitu udah saya nyalain, saya mau kasih transformer. Ya mana? Mau mati, saya isep dulu. Nyala kan? Begitu saya mau kasih lagi, mau mati lagi, saya isep lagi. Ayo, udah. Cerita kamu 2, 3, 4 kali habis rokok saya. Ya, daripada Om Transkomar bayar saya. Ci, bayar apa? Saya punya utang apa sama kamu, Bu Darmaji? Tadi kan udah nyuruh saya nyalain rokok. Mesti ada bayarannya dong. Nyalain Ya kan? rokok aja kok pakai bayaran. Ya, tapi kan sekarang udah impas. Karena saya udah ngisep rokoknya Transkomar. Ya udah. Karena udah gak marah lagi kan? Udah impas kan? Masih ada nggak yang mau dinyalain rokoknya? Rupanya kamu di sini, Kang. Apaan? Salah apa? Saya urusan sama Mas Kamu udah beres. Beres apa kamu? Tunggu. Urusan saya sama Darmaji mah udah beres. Udah beres. Beres apa? Waduh, jangan main hakim sendiri ya. Iya. Ini urusannya sama hukum nanti. Nah, Oh, kamu mau membela Darmaji? Iya. Loh, Pak Gendon, masalah saya sama Darmaji udah selesai. Selesai apa? Darmaji menyebar isu saya selingkuh dengan tukang jamu Suminten. Itu namanya merusak rumah tangga. Mau dibela, istri saya marah-marah dong. Mertua saya juga nyemprot-nyemprot. Kamu masih mau membela? Bukan membela. Loh, sebentar. Sebentar, Pak Gendon. Ini persoalan gosip toh? Iya. Loh, saya nggak tahu kalau persoalan itu. Saya pikir itu persoalan rokok. Rokok. Ini harga diri. Oh, ya sudah, nggak ada persoalan, saya nggak tahu. Darmaji, loh. Semua itu ada hitungannya. Masalah waktu, hari, jam, itu semua harus dihitung. Dan ngitung itu tidak gampang. Bagaimana kalau aku bantuin menghitung, Pak? Biar lebih cepat. Memangnya ini ngitung kelereng. Justru saya mau tanya sama kamu. Wetonmu itu apa? Wetonnya bapakmu itu apa? Biar nanti saya hitung sama wetonku dan wetonnya si Laras. Nah, wetonmu apa? Paing, kliwon, legi, pon. Maaf, Pak. Weton itu apa? Aduh, wis. Ini kok arep dadi mantuku. Kalau kain-kain itu apa pula itu, Bu? Kok kain-kain toh? Maksud ibu, wetonmu itu apa? Legi, kliwon, paing, atau pon? Bukan kain-kain. Kalau kain-kain, anak anjing keinjek. Dia toh, Pak? Ya keinjek sepatunya dia itu yang gede loh. Besok kain-kain. Sudah, sekarang kamu tenang aja. Pokoknya dalam minggu-minggu ini pasti ada jawaban dari saya. Minumnya nih, Mas Rivaldi. Terima kasih, Bu. Bu, yo, minumnya Pak. Bu, Mas Rivaldi sama Mbak Lara jadi menikah. Ya doain aja. Mas, nanti kalau jadi menikah sama Mbak Laras, saya yang bagian ngipasi ya. Ngipasin piye toh? Ini loh Bu, yang kayak pengantin Jawa itu loh Bu. Kamu itu mana pantas ngipasi pengantin. Umumnya yang ngipasi pengantin itu kan anak kecil-kecil. Cantik-cantik kayak bidadari. Lah kamu kalau ngipasi pengantin nanti tamunya semua malah bingung. Loh Pak Jarwo, itu di sebelahnya pengantin kok ada kuntilanak. Kuntilanak toh Pak? Mending kamu bantuin Darmaji aja. Bantuin apa Pak? Jaga di parkiran. Mendingan saya ngipasin pengantin aja. Biarin dibilang kuntilanak. Kalau saya dibilang kuntilanak, berarti yang mantu genderuwo. Loh, yang mantu itu saya loh, Blok. Ya itu genderuwonya. Semperli. Delaras kok ngomongnya begitu sih sama bule? Tuh kan, Bule Meni tersinggung. Ya gimana nggak tersinggung? Kalau cuma mau bilang lamaran Rivaldi itu diterima sama Mas Jarwo, ya tinggal bilang baik-baik kan. Jangan nuduh bule itu ngiri, katanya bule itu minder. Tersinggung bule. Tadi Bule Meni yang maksa Laras suruh cerita. Sekarang, kalau Bule Meni tersinggung, jangan nyalain Laras dong. Jelas kamu salah kok, kamu yang buat bule tersinggung. Tapi kan Bule Meni yang maksa. Jadi Laras nggak salah dong. Mbak Laras! Oh, pada curhat-curhatan di sini toh. Akrab sekali. Mbak Laras, dipanggil Pak Jarwo. Bapak gimana? Lancar nggak? Ada masalah nggak? Menurut pengamatan saya, semuanya lancar-lancar aja. Tuh, Bule. Lancar tuh. Boh, aku. Pak Nek, tadi curhat apa sih? Tuh, sebentar lagi Mbak Laras mau dilamar. Sebentar lagi mau dirancangkan.
Baminya kapan? Apa nggak kepengen? Saya aja kepengen, Mbak. Besok kamu boleh datang sama bapakmu untuk melamar si Laras anakku yang cantik ini. Bu, besok itu yang dilamar si Laras. Lah kok kamu yang histeris kayak nonton sepak bola gitu? Akhirnya hati Bapak luluh juga. Ya, Nak Rivaldi. Iya, Bu. Kalau begitu, Bu, Pak, aku mau permisi dulu. Laras, aku permisi ya. Sudah, buat besok lagi. Iya. Sudah. Cepet, mumpung bapak belum berubah pikiran. Iya, Pak. Permisi, Bu. Salam sama bapakmu Iya, ya. permisi semuanya, ada Laras. Loh, Mas Rivaldi, kok pulang? Udah beres ya? Beres, Bu, beres. Gimana Bu hasilnya, Bu? Kamu tuh mau tahu aja. Kamu di rumah ini kan cuma figuran. Yo, Pak, yo. Pak, gimana Pak? Bisa ya saya jadi tukang kipas-kipas manten? Nggak usah, Blok. Mendingan kamu bantuin si Gendon. Iya. Bantuin apa Pak? Masang tenda. Ya? Udah, ayo kita makan siang. Ayo, Pak, makan yuk. Ayo, Laras. Padahal, aduh. Kalau kita mau bicara jujur, itu Suminten sebetulnya mau naksir Pak Bram. Yang betul dan ngaji ah. Naksir beta. Naksir berat. Tadinya si Suminten naksir Mang Ucup. Iya, cuman Mang Ucup orangnya cuek. Bagaimana ceritanya itu? Iya. Nah, akhirnya situasi seperti ini dimanfaatin sama Pak Gendon. Pak Gendon sering deketin Suminten sambil jelek-jelekin kalian berdua. Apalagi Pak Gendon kalau beli jamu, uangnya dilebihin. Dimasukin di sini. Sambil diupek-upek sini. Makin dalam dah. Nah, makin dalam cintanya Suminten sama Pak Gendon. Kurang ngajar tuh Gajah Mada. Kurang ajar. Makanya. Kita kumaha? Iya. Juminten ya? Iya. Sempat naksir beta ya? Iya. Tapi Juminten naksir saya duluan. Kumaha semuanya? Iya, cuman Mang Ucup tuh cuek orangnya. Oh, ya kan? Iya sih, memang gitu saya. Kumahaan? Nanti kalau Bung Transkomar kesini cari kita, beta keluar sebentar ya. Beta ada perlu, kamu tunggu di sini aja. Sebentar. Tapi jangan lama-lama. Saya juga masih ada urusan. Iya, sebentar aja. Ya bener ya, sebentar ya. Beta balik. Awas ya lama-lama. Iya, ini cerewet sekali ya. Iya. Dari kapan itu si Juminten naksir saya? Udah lama juga. Ada sebulan yang lalu. Tanya terus sama saya. Sudah lama tuh. Kalau bergaul sama Darmaji itu hati-hati. Darmaji ini badannya kurus, tapi mulutnya tuh loh panjang, suka bikin kabar burung yang nggak bener. Emang burungnya Darmaji yang nggak bener. Iya, suka menslok sana, menslok ini. Loh, kamu pernah lihat burungnya Darmaji? Sudah, kok jadi ngomongin burung, mulut. Sudah sana, nyari Darmaji, mumpung masih emosi. Kenyangan nanti ya. Bentar lagi ngantuk ini. Makanya nggak karu-karuan sih. Jadi marah nggak sih sama Darmaji? Ya jadi. Iya. Loh, nanti kalau Juminten tukang jamu itu datang nyari saya, suruh tunggu. Bilangin kalau Mas Gendon Sutrisno lagi ada perlu, ya. Jadi bener dong kabar burungnya Darmaji itu? Gosip. Itu kok nyari Juminten? Gosip. Siapa bilang saya suka sama kamu? Tapi Sabar, Mbak. Juminten, dengar dulu beta punya penjelasan. Udah diam. Aku minten. Ada apa? Ada naon? Ini nih dia nih, siapa bilang saya suka sama dia nih? Beta blekok. Sudah tahu Juminten sukanya sama saya, bukan sama kamu. Mas Bram bilang Juminten suka sama dia. Bang Ucup bilang Juminten suka sama dia. Saya nggak mau kumaha. Tahu dia. Jangan tahu aku minta. Tunggu dulu. Ada apa ini? Kok geger begitu?
Ini gara-gara Pak Gendon. Sebetulnya kan si Jumitan itu suka sama saya dan si Melekok. Emangnya ada apa? Menghasut. Siapa yang menghasut? Bapak Gendon nggak usah banyak bicara deh. Bapak Gendon kan jelek-jelekin kita kan supaya ini Jumitan nggak suka sama kita kan. Ayo Iya, ngaku aja. Jangan begitu. Siapa yang ngomong? Nggak usah bicara Pak Gendon. Kamu pegang-pegang kepala aku. Kapan tuh si Laras mau menikah? Loh, nggak kebalik toh. Seharusnya Mbak Menik lebih tahu daripada saya. Saya kan di rumah ini cuma sebagai figuran. Kok malah nanya sama saya toh, Mbak? Ya tapi kan kamu sering nimbrung ke sana kemari, ngobrol sama Mas Jarwo sama Mbak Yu. Deketan kamu malah seringan ngobrol sama mereka dibandingin saya. Memang saya sering nimbrung, tapi nggak diajak ngobrol, Mbak. Jadi saya nggak ngerti apa-apa. Keterlibatan saya itu sebatas cuma mengusulkan diri saya untuk menjadi tukang kipasnya kemanten. Itu aja ditolak sama Pak Jarwo. Saya malah disuruh jadi tukang parkir. Tersinggung dong saya, Mbak. Nah, ini mumpung ada Mbak Menik. Bagaimana nanti dalam kepanitiaan pernikahan antara Mas Rivaldi melawan Mbak Laras, saya jadi asistennya Mbak Menik. Saya dengar-dengar Mbak Menik kan jadi ketua panitia. Siapa yang bilang? Panitia apa dulu sih? Kok sini segitu sih, Mbak? Iri ya Mbak Laras merit. Oh, kamu di sini toh sama Cempluk. Cempluk ini di mana-mana tempat kok pasti ada kamu toh. Tapi kan nggak terlibat kan, Bu. Nimbrung tok. Nih, omongan Laras tadi jangan diambil hati ya. Itu anak kan belum dewasa. Belum dewasa kok mau dikawinin. Loh itu kan kemaunya orang tuanya Rivaldi. Malah besok pagi mereka mau datang, mau ngelamar Laras. Nih. Besok enaknya masak apa ya? Mereka kan keluarga Batak. Soto, gudeg, rawon. Terserah Mbak Ayu aja deh. Kamu masih marah ya? Ya sudah, atas nama Laras, Mbak Yu yang minta maaf. Mbak Yu menyadari omongan Laras tuh memang menyakitin perasaanmu. Itu kan sadar Mbak Ayu. Dianya sih enggak. Nah terus maksudmu apa? Ya Mbak Larasnya suruh sini dong, minta maaf. Jadi Mbak Yu suruh manggil Laras begitu? Iya, dipanggil ke sana. Anak saya tuh sudah mondar-mandir sana sini, capek. Bro, kok malah kamu yang jawab? Tak jahit lambirmu loh. Di Transkomar. Bapak. Laras, kamu kok di sini? Besok pagi itu kamu dilamar. Lah kok di dalam kamarnya laki-laki? Nggak pantas itu, Dok. Justru Laras di sini ini lagi minta nasihat sama Om Frans Komar dalam rangka mempersiapkan mental untuk menghadapi lamaran besok. Betul Pak Jarwo. Saya ini memang sering dimintai nasihat oleh anak-anak yang mau melangsungkan pernikahan seperti Dek Laras ini. Terutama mereka anak-anak yang sudah tidak punya orang tua alias ditinggal mati orang tuanya. Iya, Pak. Oh, loh, aku ini bapakmu masih hidup loh. Aku ini masih bisa memberi nasihat sama kamu. Kok kamu malah minta nasihat sama Dik Frans Komar kayak begini, yang belum tentu kebenarannya. Gak ada hubungan keluarga lagi. Kecuali bapak sudah meninggal. Kecuali kalau bapak sudah meninggal. Terus kapan Den meninggalnya Den Jarwo? Semprol ya. Laras, kamu di sini toh. Ayo ikut ibu sekarang. Kamu harus minta maaf sama Bu Muni. Soal apa toh, Bu? Apa ya? Apalagi tuh? Ibu ketemu bapak kok diem aja. Iya, bisa ngilang kali aku ya. Seperti orang mati Pak, nggak kelihatan kelihatannya. Mati lagi. Orang masih hidup gini kok mati aja kamu. Dik Frans Komar. Iya Pak. Saya sengaja datang ke sini mau nemuin Dik Frans Komar. Iya. Menurut laporannya si Cempluk, bahwa Dik Frans Komar sering merokok di lingkungan penginapan sini. Apa Dik Frans Komar itu tidak tahu atau memang tidak mengerti kalau ada larangan dilarang merokok di sekitar penginapan sini, terutama di dalam kamar. Karena itu akan mengganggu kesehatan, terutama kesehatannya Dik Frans Komar sendiri. Terus terang Pak Jarwo, saya baru pertama kali melanggar peraturan itu. Itu pun saya isep 1 batang rokok tidak habis. Yang setengah batang lagi diisep Darmaji. Ya toh Den, Darmaji bikin gara-gara lagi Den. Darmaji ikut merokok? Iya Pak, itu aja keburu saya datang. Kalau enggak, 1 batang rokok dihabisi semua. Semprol Darmaji, golek Darmaji. Monggo Den. Jangankan anak Jawa,
Anak beruang pun kalau kau suka, aku lamari. Macem-macem kau. Siapa yang mau kawin sama anak beruang, Pak? Ya itu kalau kau mau. Memangnya Bapak mau punya cucu beruang? Hah? Kakek beruang. Kau anak beruang. Beruang keribo. Aduh, Bapak. Beruang. Aduh, susah ini menetanya. Dasar kakek beruang. Demikianlah kesaksian dari saya. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Sekian. Untuk itu, kami persilakan Bapak Jarwo untuk melanjutkan. Baik. Setelah saya mendengar kesaksian dari Cempluk Hartati Dumilah. Nama panjang saya nih. Baru pada tahu ya? Ternyata sumber persoalannya itu dari Darmaji. Ternyata Darmaji ini biang keladinya, biang keroknya. Iya, Pak. Ngajar nih, brengsek. Darmaji. Darmaji. Kamu mengakui kesalahanmu enggak? Iya, Den. Saya mengaku salah, Den. Bener? Iya, Den. Enggak kamu ulangi kan? Iya, Den. Karena Darmaji sudah mengakui kesalahannya, maka saya anggap persoalan ini sudah selesai. Sudah tidak ada keributan lagi. Untuk itu, saya persilakan kalian semuanya ini jabatan tangan, saling maaf-memaafkan. Ayo. Sertamu Darmaji. Maafin, Bram. Coba gitu lagi ya. Makin cantik kali kau. Ibu, alamak. Bapak, alamak. Laras, kenapa kau tak pernah bilang kalau bapak kau ini lihai bermain gendang? Ibu kau juga rupanya penyanyi ya? Pak. Ini bukan bapaknya si Laras. Mereka memang pemain musik di sini. Mereka pemain gamelan di sini. Iya. Duduk. Lagian Bude Surip juga dipeluk diem aja. Iya nih Bude. Masa saya mau dipeluk lari sih, Mbak? Biasa ini. Alah sujanan, apa lo? Jadi ini semuanya pemain musik. Kalau begitu aku ingin tahu. Sekarang aku ingin nyanyi, coba tolong diiringi dengan gamelan Jawa. Oke. Siap? Siap. Sinanggar tulo, atulo. Sinanggar tulo, atulo. Sinanggar Sudah jangan bikin malu. Kau ini mau aku lamari tidak? Sudah jangan banyak bicara kau. Iya. Ternyata lagu Medan dimusiki dengan gamelan Jawa sangat selaras. Begitu juga kau mendapatkan laras. Pertama-tama, sambutan selamat datang dari keluarga kita. Ya, dalam hal ini tentunya yang menyampaikan Mas Jarwo sendiri, toh? Oh iya, bener gue. Betul ya. Terus yang kedua, sambutan dari keluarganya Rivaldi yang akan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya ke sini. Ya. Dan yang menyampaikannya ya bapaknya Rivaldi sendiri. Betul toh, Mas? Nah, terus? Abis itu dilanjutin ramah tamah, makan siang. Ya udah itu aja, Mas. Terus iya masih ada lagi. Mungkin kita mau ngasih Mbak Yu ini kenapa sih, Mbak Yu? Kok nangis sih? Kenapa Mbak Yu ada yang salah yang saya bacain? Bukan. Lah ya sebentar lagi Laras mau menikah. Lah terus kue kapan? Mbak Yu nggak usah mikirin saya. Bu, kamu kalau menangis begitu malah membuat perasaannya makin gak karu-karuan. Orang dia ini sudah tenang, tabah, sudah ikhlas, dilangkain, diduluin si Laras nikah duluan. Dia itu sudah mau membantu kelancarannya acaranya si Laras.
Malah kowe nangis di depannya dia. Nanti membuat dia itu patah hati. Aku itu prihatin, Pak, sama nasibnya Meni. Ya tapi kamu tuh nggak boleh nangis begitu. Lalu kawinnya Meni itu kapan? Lah, Orang temen-temennya udah punya anak. Nah, sekarang Laras mau nikah. Nah terus dia tuh kapan gitu loh, Pak? Kamu jangan nangis. Kamu tuh kapan kawinnya Tony? Kapan, Dok? Iya, diungkit-ungkit lagi. Nanti setelah si Laras nikah, kok kamu cepet-cepet cari laki-laki lain. Udahlah. Gak usah pilih-pilih. Maaf, Den. Mas Rivaldi sama bapaknya sudah datang, Den. Sudah datang. Waduh, piye iki? Nih, iki apa acaranya apa sih? Yang pertama apa? Yang pertama iki lho. Baca aja sendiri. Lho, piye to iki? Bapak sambutan dulu. Sambutan dikit ya. Iya. Sekarang di mana? Di mana orangnya? Ada di depan, Den, lobi. Ah, ya sudah, bapaknya suruh nunggu ya terus ya. Rivaldi dipanggil ke sini biar tahu susunan acaranya. Ya, cepet. Udah. Terus Mbak Menik kapan nyusul Mbak Laras? Nyusul kemana? Itu gini, menikah. Diam kamu. Gak usah nanya-nanya itu. Terus. Bapaknya Rivaldi pakai baju apa? Sama pakai jas merah juga, Den. Jas begini? Warnanya merah? Nggih, Den. Terus panggil Rivaldi. Cepet. Cepet ya, Tos. Jas merah ini tuh. Waduh ya, Pak. Iya. Jamu kodong telong suwe ora ketemu pisan gedong telong. Usah pakai bah begitu, tak cocok. Tak apalah. Kalau tak pakai bah, hilang ciri khas kita. Mas Rivaldi. Iya, Mas. Dipanggil Den Jarwo sebentar, penting. Oh, iya. Ya sudah. Pak, aku tinggal dulu, Pak. Mau kemana dia? Dipanggil Den Jarwo. Bapaknya Laras. Iya, Pak. Hebat kau, hebat. Ya sudah, sebelum acara lamaran ini dimulai, kamu bilang sama bapakmu supaya bapakmu mengganti jas merahnya itu. Biar nggak sama-sama jasku, karena aku sudah pakai jas merah. Aduh, tak bisa, Pak. Bapakku dari Medan cuma bawa jas merah. Dan itu satu-satunya kepunyaan dia. Loh, jadi bapakmu itu cuma punya jas satu yang merah itu? Terus jas yang keluar masuk koper yang kamu ceritakan kemarin itu, ya jas merah itu tadi? Betul. Loh, kenapa kamu nggak cerita dari kemarin? Kalau saya tahu dari kemarin kan saya nggak pakai jas ini. Ya toh, Bu? Ya sudah. Bapak ngalah aja. Ngalah piye? Jas Bapak kan banyak, Bapaknya ganti ya. Nggak bisa. Ini jas andalan saya kok, ini jas baru keluar dari lemari. Saya nggak rela kalau suruh melepas jas ini. Ya sudah, bagaimana caranya sekarang kamu bilang sama bapakmu supaya mengganti jas merahnya itu, biar nggak sama-sama jasku, ya? Sudah, cepat. Baik, Pak. Saya pikir cuma saya sendiri yang punya jas merah. Nggak taunya orang lain punya juga. Calon besan lagi. Terus gimana, Mas, acara lamarannya? Mau nunggu sampai urusan jasnya beres dulu? Oh iya, ini jas ini harus clear dulu, baru lamaran. Calon besan, no. Gengsi dong. Jadi bapaknya Laras bilang, aku harus melepas jas ini. Iya, Pak. Apa masalahnya? Hah? Apa pasalnya? Emang Bapak ngomong begitu? Iya, Laras. Pasalnya, jas yang Bapak pakai ini sama seperti jas yang dipakai bapaknya si Laras. Alamak. Jadi cuma itu persoalannya, aku harus melepas jas. Iya, Pak. Sudahlah, Pak, copot saja, Pak. Biar cepat beres lamarannya. Ya, buka saja. Rivaldi, kalau kau buka jas ini, sama juga kau menginjak-injak martabatku. Kau tahu itu? Enak saja dia bicara. Jauh-jauh aku datang dari Medan. Sampai di sini, aku harus melepas jas. Kurang ajar. Laras, kau bilang sama bapak kau, sekarang juga aku pulang. Lamaran batal. Rivaldi, pulang kau. Tapi, Pak, aduh. Pulang. Ayo pulang, kribo Pak, jelek. lamaran, Pak. Pulang kau. Pulang. Kamu sama kribonya kok main jelek-jelekan, Pak?
Aduh, klepot jelek. Percaya sama saya. Apa yang dialami Dek Laras sekarang ini pasti menular sama Jeng Meni nanti. Iya nih. Iya betul, nggak lama lagi Bange. Ini gara-gara Bapak. Ini ada apa Laras? Gara-gara Bapak nyuruh bapaknya Rifaldi ngelepas jasnya. Terus? Sekarang bapaknya Rifaldi pulang. Halo? Nggak jadi ngelamar. Apa? Lamaran batal. Batal. Sekarang batal. Lamarannya batal. Batal iya. Nih, bagaimana tuh, Bang? Batal. Ributin sih. Bu, sadar Bu, sadar. Mas Jarwo sih, jas merah aja pakai diributin. Kan bisa ganti jas yang lain. Maaf Laras. Sekarang kamu bilang sama bapaknya Rivaldi, biar bapak yang lepas jasnya ini ya. Biarin dia pakai jas dia. Cepet lagi. Bapaknya udah pulang. Pulang? Loh, pulang. Jadi udah pulang. Ini yang Mas Frans Komar maksud tadi, supaya menular kepada saya. Itu ini, kejadian seperti ini. Iya. Ibu Jarwo ditolongin dulu. Aduh. Ditolongin gimana? Saya nggak mau ketularan penyakit seperti ini. Iya. Saya pengen dapat jodoh yang baik-baik. Iya. Aduh, Bu. Aduh, Pak Jarwo. Iya. Ini kelihatannya perlu napas buatan ini. Iya. Ini kalau Deplan Komar kasih napas buatan, nggak malah siuman, pinsanya bisa seminggu malahan. Udah nggak usah, saya aja yang udah.